Yang terhormat Rektor Universitas Aisyah Bandung, Profesor Siti Syabaria, Eskep, MS Biomed. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Aisyah Bandung, Bapak Yayat Hidayat, Eskep, Nurse, Mkep. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Anggriani Triwidianti, Eskep, Nurse, Mkep, SP, Kep, MMB. Yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan Endah Yulianti Rahmawati Eskep Nurse MKep. Yang kami hormati Kaprodi Sarjana Kebidanan Pening Sukmawati Eskep MKM PDN. Yang kami hormati Sarjana Perdagangan Internasional Minhajuddin SIP MSOS CRMO. Yang kami hormati pengajar program Bima Batch 3 Jalaluddin Rumi. Yang kami hormati Biro Kemahasiswaan Universitas Aisyah Bandung, Ibu Nuni Apriani, Eskep Nurse Mkep SPKep MB. Yang kami hormati Pengurus Bimbingan Mahasiswa Batch 3. Yang kami hormati Musyrif dan Musyrifah. Dan teman-teman bimbingan mahasiswa Batch 3 yang kami sayangi dan cintai. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nakulu syukran kathiran ila Allahi azza wa jalla alladhi qad a'ta'na ni'matan wa rahmatan wa hidayatan wa taufiqan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarakah. Praise and gratitude always go to the presence of Allah subhanahu wa ta'ala for his grace and guidance to all of us. On this happy day, we are still given the pleasure of faith and Islam so that we can meet and stay in touch at the Hafla Aisyah Universitas Bandung Guidance Program. Don't forget, my prayers and greetings continue to be poured out on the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and his friend, his family, tabi'in, tabi'ut tabi'in, and so on to us as his people. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Wafa Khairun Nisa, Saya Raihanita Safira, Saya Siti Rahma Nurmawati yang akan memandu acara Haflah Program Bimbingan Mahasiswa Batch 3 Universitas Aisyah Bandung. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah, meningkatkan semangat penuntut ilmu. Dengan mengucap syukur, mari kita mulai rangkaian acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. memasuki agenda yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Arsyad Huban Lillah dari S1 Keperawatan dan saudari Lutfiah Abidah dari S1 Kebidanan. Kepadanya disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulanal azim. Semoga dengan dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Aisyah, dan himne Universitas Aisyah Bandung. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri.
Universitas Aisyah Bandung mewujudkan cita yang mulia, mengemban amanah yang suci, alma materku tercinta, alma mater kami jaya. Universitas Aisyah insan berakhlak mulia, akademisi berprestasi menuju ridho ilahi, dengan sinar hidayahmu mewujudkan cita yang mulia, mengemban amanah yang suci, membangun peradaban yang Islami. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara berikutnya yaitu laporan kegiatan bimbingan mahasiswa oleh Kepala BPAIK Universitas Aisyah Bandung. Kepada Bapak Dr. Muhammad Anwar Syarudin SHUM MA, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Badan Pembina Harian Universitas Aisyah Bandung yang dalam hal ini tidak bisa hadir secara langsung dan insya Allah menyimak lewat Zoom, dan Rektor Universitas Aisyah Bandung Prof. Siti Syabariah yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Aisyah Bandung Bapak Haji Yayat Hidayat Eskepnas MKep, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Anggriana, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial atau yang mewakilinya, dan Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Endah, kemudian Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan yang tidak bisa hadir, kemudian yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana Pariwisata, yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Perdagangan Internasional Bapak Minhajuddin, yang kami hormati Biro Kemahasiswaan Universitas Aisyah Bandung Ibu Nuni, dan yang kami hormati staf pengajar PESMA dalam hal ini yang hadir Ustaz Jalaluddin Rumi, kemudian juga Bapak Ibu orang tua mahasantri yang hari ini hadir menyimak lewat via Zoom, kemudian juga para pengelola PESMA, staf pengurus PESMA, juga para muslim-muslimah yang kami banggakan, juga ananda semua mahasantri program bimbingan mahasiswa batch 3 yang kami banggakan dan kami cintai.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa bermuwajahah di tempat yang insya Allah mulia dalam rangka ibadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala lewat kegiatan pembinaan kita kepada para mahasiswa. Kemudian salawat serta salam semoga Allah tetap mencurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti dan melaksanakan ajaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya dari Badan Pembinaan atau dari Badan Pengembangan Al-Islam Muhammadiyah izin menyampaikan report kegiatan bimbingan mahasiswa atau yang disingkat dengan BIMA, kita menyebutnya BIMA Unisa Bandung, Bimbingan Mahasiswa Universitas Aisyah Bandung, yang di tahun 2025-2026 ini kita bagi menjadi 4 kloter dengan pertimbangan efisiensi maksimal tempat dan intensifnya untuk pembinaan supaya kadar keberhasilannya lebih maksimal. Dan ini adalah batch ketiga dengan jumlah mahasiswa itu 48 yang terdiri dari prodi keperawatan sebanyak 37 orang, prodi kebidanan 5 orang, prodi sarjana pariwisata 2 orang, prodi perdagangan internasional 4 orang. Dari DKP tidak ada di batch 3, mungkin nanti di batch berikutnya. Nah, dalam bimbingan kita selama di batch 3 ini dimulai di tanggal 11, kemudian berakhir di tanggal 22 hari ini. Ini mungkin berbeda di batch 1 dan 2 dari tenor lama bimbingan. Tapi untuk kualitas bimbingan itu sama, pembelajarannya sama, namun berbeda karena terpotong kalau di batch 2, batch 1 itu banyak kegiatan libur. Jadi dipotong kegiatan libur, kalau libur kita juga libur gitu, tidak ada. Nah ini mungkin menjadi, dan hitungan 2 bulan kita ini memang bukan tanggal 1 sampai akhir bulan, tapi memang karena kita mengambil batch itu kadang dari pertengahan bulan dan berakhir di pertengahan bulan, sehingga estimasinya menjadi 2 bulan. Nah selama bimbingan perlu kami informasikan anak-anak ini, kita bimbingan ini difokuskan terkait bimbingan ibadah. Dikarenakan ibadah ini menjadi core dalam mata kuliah ibadah akhlak muamalah yang perlu dipraktikkan secara langsung. Ibadah itu dimulai ibadah sholat, kemudian ibadah nawafilnya yang kemarin disampaikan di sini ada praktek simulasi manasik haji walaupun dengan tempat ala kadarnya, kemudian juga ada praktek pemulasaraan jenazah, dan mungkin kedepannya kita akan tingkatkan lagi keahlian apa yang bisa diterapkan di sini. Kemudian juga kita melakukan bimbingan akhlak keseharian dengan melihat bagaimana aktivitas anak-anak dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dari hari Senin sampai hari Kamis itu anak-anak pembelajaran berikut dengan subuh. Setiap pada subuh kita melaksanakan kegiatan BTAQ, baca tulis Al-Quran. Targetnya adalah anak-anak mampu membaca Al-Quran, kemudian mampu menambah hafalan tahfidz Qurannya. Kemudian di hari Jumat kita juga mengadakan kegiatan refreshing buat anak-anak, di mana setiap Jumat pagi kita melaksanakan olahraga Bapak Ibu ya. Olahraga senam ala kadarnya walaupun jogging gitu ya. Nah kemudian di subuh Sabtu anak-anak melaksanakan kegiatan tahajud bersama. Kemudian pagi-pagi subuh harinya kita melaksanakan kerja bakti sebagai implementasi kegiatan sosial. Kita bekerja bakti di sekitar Pesma dan termasuk jalan-jalan Perum. Nah kemudian di hari Sabtu dan Minggu tidak ada kegiatan Bapak Ibu karena anak-anak itu kita harus menyisihkan waktu untuk berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Sehingga Sabtu Minggu mereka boleh meninggalkan Pesma dan boleh berkumpul dengan keluarganya. Jadi insya Allah program di asrama ini kita membagi sesuai dengan kondisinya. Dan di hari Senin Kamis kita juga mengadakan pengajaran atau pembiasaan anak-anak untuk bisa melakukan amalan nawafil melalui saum sunnah. Itu kita fasilitasi dari mulai sahur bersama sampai buka bersama. Memang dari target tidak bisa tercapai
dilaksanakan dalam waktu 2 bulan Bapak Ibu. Tentu untuk mengedukasi kepada mahasiswa itu perlu proses. Tapi paling tidak anak-anak setelah melalui program bimbingan di PESMA ini, dia bisa punya modal dasar, pola mengelola tata kelola atau kehidupan mereka seperti apa setiap harinya. Itu yang kami harapkan. Kemudian yang kedua perlu kami informasikan progres perkembangan bahwa anak-anak di sini yang kita target adalah paling utama praktek ibadah dengan baca tulis Al-Quran. Untuk praktek ibadah yang kita ujikan di sini adalah eh, praktek ibadah sholat fardu. Dan kemarin secara hasil analisis, alhamdulillah anak-anak kita sebanyak 48 mahasiswa ini dinyatakan lulus. Nah kemudian yang kedua perlu kami informasikan terkait dengan bimbingan baca tulis Quran. Ini mungkin Bapak Ibu perlu kami sampaikan, baca tulis Quran ini yang mendapat predikat atau mencapai standarnya dengan kategori mumtaz ada 2 orang, dengan kategori jayyid jidan ada 1 orang, dengan kategori jayyid ada 2 orang, untuk kategori makbul ada 16 orang, dan untuk untuk mengulang itu masih banyak ada 20 orang. Itu dan yang masih progres di Iqra masih ada 7 orang Bapak Ibu. Kebetulan bukan program kami yang kurang maksimal, tapi mungkin di batch 3 ini banyak yang harus kita bimbing. Sehingga ini insya Allah akan kita progres, dan bagi anak-anak nanti Bapak Ibu mereka akan mendapatkan sertifikat BTAQ jika mereka menyelesaikan program bimbingan tahfidz Quran sampai benar-benar mampu untuk membaca Al-Quran. Ini target kita minimal administrasi di kampus, tapi maksimalnya ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Nah kemudian yang Iqra, Pak Ibu alhamdulillah perlu kami informasikan ke Pak WR3 dan Ibu Rektor, ada yang dari nol sama sekali tidak bisa dan sekarang sudah berprogres sampai Iqra 4, Iqra 5, bahkan Iqra 6 gitu ya. Dan mudah-mudahan mereka akan kami kesempatan untuk bisa mengikuti ujian tahsin di batch 4. Sehingga di akhir program dari batch 1, 2, 3, 4 kami menargetkan akan informasikan berapa persentasinya, targetnya sih di atas 90% mereka berhak mendapatkan sertifikat baca tulis. Mungkin Bapak dan Ibu itu yang bisa kami informasikan terkait dengan selama bimbingan kami. Tentu perbaikan demi perbaikan perlu saran dan masukan dari Bapak dan Ibu demi kesempurnaan kegiatan ini, dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu, juga Ananda semua yang bekerja dengan baik, dan termasuk musib-musibah ini tanpa kinerja kami, bantuan musib-musibah Bapak Ibu, kami tidak ada apa-apanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Anwar Syiarudin, SHUM MA, atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, melangkah ke acara berikutnya, yaitu penyampaian sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Aisyah Bandung kepada Ibu Profesor Dr. Siti Syabaria, SKP MS Biomed. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, mukadimah mengikuti yang sebelumnya. Jadi yang terhormat semua yang hadir di sini dan yang kami paling banggakan adalah mahasantri daripada Universitas Aisyah Bandung BED 3 ya, yang mengikuti program bimbingan mahasiswa atau BIMA. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Robi soli sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul ya dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat penuh barokah. Baik itu berasal dari mahasiswa, mahasiswi, kemudian para pengurus daripada badan pengembang AIK ya, kemudian saya kira yang paling kami banggakan juga ini ya, pengurus daripada kemahasiswaan karena ini merupakan bagian daripada tanggung jawab Pak WR3 yang mengawinkan program-program baik itu dari AIK maupun dari kemahasiswaan yang melibatkan tentu saja mahasiswa dan mahasiswa. Tidak lupa salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya ya diberikan syafaat sampai hari akhir nanti. Bapak Ibu dan juga seluruh Ananda Mahasantri Universitas Aisyah Bandung, mungkin pertama-tama saya mengucapkan turut berbangga dan memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilalui oleh mahasiswa, mahasiswi, mahasantri yang dititipkan oleh ayah bundanya kepada Universitas Aisyah Bandung. Di sini mungkin hadir juga ayah bunda dari para mahasantri. Saya kira kami memberikan apresiasi atas partisipasi, izin mungkin gitu ya, dan ridhonya kepada Ananda semua untuk kami bersamai dalam pembimbingan khususnya yang berkaitan dengan apa yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan AIK. Saya kira bahwa program ini mengapa menjadi sesuatu yang penting karena Universitas Aisyah Bandung memiliki visi dan misi yang memang salah satunya adalah akan menghasilkan sarjana-sarjana ya yang nantinya bisa bukan saja profesional di bidangnya tetapi menjadi kader ya daripada para pendakwah ya di bidangnya dan juga berkaitan dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dakwah itu kata Ibu Ketua BPH kita tadi pagi itu bukan kita berdiri di mimbar seperti ini ya, tetapi adalah menjadi seorang pribadi yang bermanfaat ya bagi umat dan juga saya kira bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya ya untuk kemaslahatan dan keselamatan umat. Jadi saya kira mahasiswa di sini dengan visi misi institusi untuk mencetak kader-kader ya yang profesional dan juga islami serta memiliki nilai-nilai kemuhammadiyahan perlu kita dampingi. Nah, oleh sebab itu program ini dibuat ya seperti yang tadi sudah disampaikan untuk meskipun dengan waktu yang amat sangat singkat tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal ya. Kalau di sini ini bukan akhir, kalau haflah itu kelulusan ya Pak ya, bilang gitu ya. Padahal kita ini baru mulai ini ya. Jadi baru program latihannya. Kapan ini program ini nanti memetik buahnya baru langkah kita hari ini. Jadi ini bukan kelulusan yang sifatnya permanen ya, tetapi merupakan pembuka pintu bagi Ananda semua memahami lebih dalam ya, memahami bagaimana mengimplementasikan apa yang diberikan bimbingan di dalam program ini kepada kehidupan nyata baik dalam masa perkuliahan maupun nanti semua Ananda akan lulus menjadi seorang profesional di bidangnya. Saya kira karena ini permulaan maka ini akan dikaitkan dengan kontinuitas daripada program ya. Kalau di sini mungkin para musrif, musrifah begitu ya,
pagi-pagi itu membangunkan Ananda ya, yang tadinya mungkin susah sekali dan akhirnya alhamdulillah setelah bimbingan sudah berusaha untuk istiqomah ya, tetapi istiqomah ini tidak bisa berhenti sampai di sini ya, harus dilanjutkan ya. Dilanjutkan nanti keberhasilan dari program ini ada pada bagaimana Ananda semua menanamkan kebiasaan-kebiasaan baiknya di masyarakat. Masyarakat yang paling kecil adalah di rumah sendiri, di dalam keluarga. Nanti kami juga berharap peran serta daripada ayah bunda di rumah ya, kakak adik atau om dan sebagainya, wali murid ya, untuk melihat ini ya, apakah Ananda semua ini kita bimbing dengan keberhasilan yang tinggi ya. Kalau misalnya baca Quran tulis masih terus ya, bisa kita lakukan pembimbingan sampai mungkin hatam gitu ya. Tapi kalau yang tidak kelihatan ya, seperti sholat itu kan ada semua paling sering ada di musola atau ada di itu, ada di kamar. Kalau mahasiswi ini di kamar semua ya, nggak ada yang ngelihat ya, nah gitu ya. Mungkin kalau mahasiswa itu mungkin bisa ke masjid, ke musola kelihatan gitu ya, nah gitu ya. Tapi sebagian besar bahwa yang dilakukan itu nggak kelihatan. Saum juga demikian. Kalau tidak salah ada saum Senin Kamis ya programnya. Nggak kelihatan ya di rumah sahur, tapi di luar begitu ke kampus nggak berhasil itu diselesaikan saumnya ya. Jadi semuanya yang ditanamkan itu semuanya sebenarnya tidak tampak. Tapi bagaimana tampak itu bisa kita nilai bahwa kita berhasil, teman-teman mahasiswa Anda semua istiqomah menjalankannya. Mudah-mudahan orang tua juga menjadi mitra kami ya di institusi, di perguruan tinggi untuk terus ya mendampingi apa yang memang sudah kami berikan bimbingan di kampus sampai dengan di rumah nanti. Nah, kepentingan ini saya kira baik itu berguna untuk Ananda, keluarga maupun masyarakat yang harus tetap diingat ya. Tidak hanya Ananda bisa mempunyai ilmunya, tetapi implementasinya juga penting. Bagi kami keberhasilannya adalah saat Ananda semua nanti siap menjadi kader-kader, menjadi profesional-profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai al-Islam dan juga kemuhammadiyahan yang bisa ditunjukkan dari kinerja Ananda semua nanti saat sudah lulus daripada Universitas Aisyah Bandung. Dan yang terakhir mungkin kami menyampaikan kepada orang tua jangan segan untuk terus berkomunikasi dengan institusi, dengan Unisa Bandung, dengan mungkin di sini ada badan pembinaan mahasiswa, baik itu yang memang bersifat akademik ataupun non akademik, bahkan juga dengan badan pengembang AIK ya, asrama untuk terus melakukan komunikasi agar capaian-capaian yang telah diraih saat ini oleh mahasiswa batch 3 yang memang mudah-mudahan selalu istiqomah ya, mahasiswa ya. Mau istiqomah enggak nih? Mau ya. Kira-kira ada manfaat positif enggak yang dirasakan setelah 2 bulan di di asrama? Ada ya. Enggak kedengeran yang laki-lakinya nih. Bermanfaat enggak kira-kira? Berat ya tapi ya? Berat ya, awal pasti berat. Tapi kalau nanti terus dilakukan istiqomah, insya Allah itu menjadi kebutuhan ya, bukan kewajiban. Nah, disinilah kami mohon kepada orang tua yang ada mungkin bergabung melalui Zoom meeting untuk selalu juga melakukan pendampingan. Mahasiswa sekarang tidak bisa dipaksa ya, tetapi diajak bersama gitu ya. Kalau dipaksa makin nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kesadaran itu tumbuh dari masing-masing mahasiswa sendiri, insya Allah orang tua akan melihat hasilnya dan itu adalah merupakan jalan keselamatan ya. Bahwa keberhasilan Anda semua yang menjadi anak soleh dan soleha itu sebenarnya jalan bagi kami para orang tua itu menuju surga. Keberhasilan kami masuk surga itu karena salah satunya adalah dari
keberhasilan Anda semua menjadi pribadi Muslim yang kafah ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, tetap istiqomah dan bahagia semuanya. Terima kasih. Nasrum minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Rektor atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari BPH Bimbingan Mahasiswa Batch 3 Universitas Aisyah Bandung yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haji Yusi Riksa Yustiana MPD yang akan disampaikan melalui Zoom. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa terdengar. Ibu Rektor Universitas Aisyah Bandung yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor Universitas Aisyah Bandung, para dekan, ketua pembina, dan para mahasiswa, para orang tua mahasiswa, dan juga para mahasiswa yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan ruh untuk mendekat kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia dengan kecerdasan spiritual tertinggi, teladan utama dalam beribadah, bermuamalah, dan menjaga kedalaman jiwa. Hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh syukur untuk melepas para mahasiswa yang telah menyelesaikan program, sebuah perjalanan yang tidak sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga menyentuh dan membentuk dimensi terdalam dalam diri manusia, yaitu spiritualitas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan sekedar ritual fisik yang berulang. Ibadah adalah jalan utama untuk membangun kecerdasan spiritual. Kemampuan manusia untuk memaknai hidup, menemukan tujuan yang lebih besar dalam dirinya sendiri, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah. Quran surat Al-Ra'd ayat 28 mengingatkan kita semua. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Itulah hakikat kecerdasan spiritual dalam Islam. Tumanimah, ketenangan hati yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Di era yang penuh tekanan akademik dan persaingan, mahasiswa yang cerdas secara spiritual tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, karena hatinya berakar pada sesuatu yang jauh lebih besar dari persoalan dunia. Salat kita adalah tiangnya, maka kecerdasan spiritual adalah rohnya. Salat yang tegak dengan penghayatan akan memancarkan cahaya ke seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam bermuamal. Seseorang yang salatnya menyentuh hati, tutur katanya akan terjaga, transaksinya akan jujur, dan sikapnya terhadap sesama akan penuh kasih. Muamalah yang baik adalah buah dari kecerdasan spiritual yang matang. Ketika seseorang benar-benar cerdas secara spiritual, ia tidak akan menzalimi orang lain dalam berniaga atau dalam kehidupan keseharian. Tidak akan ingkar janji dalam bekerja sama. Tidak akan berlaku curang dalam akademik, karena ia merasa bahwa Allah senantiasa hadir dan menyaksikan setiap perbuatannya. Inilah yang para ulama sebut sebagai ihsan. Saudara-saudara mahasiswa yang kami cintai, 3 pilar yang telah kalian pelajari, ibadah, muamalah, dan kecerdasan spiritual, bukanlah 3 hal yang terpisah. Ketiganya adalah satu kesatuan yang saling menghidupkan. Ibadah membangun spiritualitas, spiritualitas yang matang melahirkan muamalah yang luhur, dan muamalah yang luhur menjadi ibadah sosial yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kami melepas saudara-saudara hari ini bukan sebagai akhir dari perjalanan,
melainkan sebagai awal dari tanggung jawab. Bawalah ilmu ini, rawatlah spiritualitas ini, dan jadilah generasi muslim yang cerdas. Cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, dan lebih dari segalanya, cerdas spiritualnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh Ibu Dr. Haji Yusiriksa Yusdiana MPD. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu penampilan Syahril Quran yang akan dibawakan oleh Siti Rahman Nurmawati dari S1 Kebidanan, Lutfia Abidah dari S1 Kebidanan, dan Della Safira Evani dari S1 Kebidanan. Selaku mahasantri dalam program bimbingan mahasiswa di Universitas Aisyah Bandung. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan ini, melainkan untayan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah mengarsiteki alam semesta ini dengan penuh kesempurnaan. Salawat bermahkotakan salam, semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, pemimpin umat, kekasih Allah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah revolusioner dunia yang membawa umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju terangnya cahaya Islami. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran bukanlah sekedar teks yang dibaca tanpa makna, melainkan Al-Quran adalah kompas, pedoman hidup, dan obat bagi penawar umat manusia dalam persoalan kehidupannya. Berdirinya kami di hadapan hadirin sekalian, bukan bersaing untuk menjadi yang paling hebat, bukan beretorika tanpa amanat, melainkan untuk menyampaikan risalah suci, menyuarakan firman-firman ilahi dalam Syahril Quran yang bertajuk Menjemput Lentera Kedamaian di balik gelapnya ujian kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini adalah peta realita kehidupan. Allah telah menyampaikan bahwa hidup di dunia ini tidak akan luput dari ujian.
cemas, ketakutan, hingga ditinggal orang yang kita cintai adalah suatu hal yang pasti terjadi. Kunci utama dalam menghadapinya dengan kita meyakini bahwa semua yang terjadi atas ketentuan Allah dan menyadari bahwa hidup di dunia bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan untuk berjuang. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, lalu mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Allah telah menjelaskan, rahasia orang-orang yang sabar adalah ketika badai menimpanya, dia tidak menyalahkan keadaan, melainkan menyadari bahwa ini adalah ujian dari Allah dan meyakini bahwa diri kita harus sepatutnya dekat kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan memiliki hati yang tentram dengan mengingat Allah, ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini adalah puncak dari perjalanan jiwa yang kuat. Ketika badai, masalah datang, hati yang selalu mengingat Allah akan tetap kokoh, kuat, tentram. Kesimpulan dari ayat di atas adalah, ujian adalah suatu hal yang pasti. Hadapi dengan bersungguh-sungguh, berusaha dan pasrahkan kepada Allah. Teruslah berusaha dan jangan menyerah. Yakinlah pada potensi diri dan raih ketenangan dan kebahagiaan untuk selalu mengingat dan dekat kepada Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sebelum kami akhiri, kami ada sebuah motivasi dalam lirik. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi, membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilan yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara berikutnya. Marilah kita saksikan bersama penayangan video dokumenter dari program bimbingan mahasiswa Batch 3. Selamat menyaksikan.
Baik, kini tibalah pada acara inti yaitu simbolis penyerahan syahadah bimbingan mahasiswa batch 3 Universitas Aisyah Bandung. Kepada mahasantri yang dipanggil namanya dimohon untuk maju ke depan. Suci Aura Nur Aini, baik, kami turut mengundang Ibu Rektor Universitas Aisyah Bandung, Profesor Siti Syabaria, untuk maju ke depan untuk memberikan syahadah kepada mahasantri serta kepada Wakil Rektor 3 Universitas Aisyah Bandung, Bapak Yayat Hidayat, untuk memberikan penyerahan sertifikat kepada mahasantri putra. Pada mahasantri yang saya sebutkan namanya, harap maju ke depan. Suci Aura Nuraini dengan predikat Jai. Ummu Kulsum Kabalmai dengan predikat Jayyid. Afina Hanifatun Nisa dengan predikat Mumtaz. Talita Geani Kaila Putri dengan predikat Jayyid Jidan. Sandra Auliana Rismawati dengan predikat Jayyid Jidan. Raihanita Safira dengan predikat Jayyid Jidan. Wafa Khairun Nisa dengan predikat Jayyid. Tafa Mikaela Suwandi dengan predikat Jayyid. Nadia Putri Delia dengan predikat Jayyid. Gunnun Al-Misri dengan predikat Jayyid. Andini Rahayu dengan predikat Jayyid. Galva Nuraziza Setiadi dengan predikat Jayyid.
Audrey Aurelia Atisa dengan predikat Jaid. Waliha Risha Safira dengan predikat Jaid. Adela Tria Billy Sofian dengan predikat Jaid. Neng Shelly Silvianti dengan predikat Jaid. Neda Julia Pratama dengan predikat Mumtaz. Fatma Nurul Hidayah dengan predikat Jaid. Jihad Aulia Khairunnisa dengan predikat Mumtaz. Elsa Khairunnisa dengan predikat Jaid Jidan. Zahra Meilani dengan predikat Mumtaz. Rahayu Davina dengan predikat Mumtaz. Jessica Laura Nadia Sari dengan predikat Jaid. Cinta Lestari Saleh dengan predikat Jaid. Rantina Rahmat dengan predikat Mumtaz. Resti Febrianti dengan predikat Mumtaz. Jaid. Niadi Ajeng Nuraini dengan predikat Mumtaz. Hera Sapitri dengan predikat Jaid. Sani Nuralesa dengan predikat Mumtaz. Marsha Felisa Rohimah dengan predikat Mumtaz. Cici Siti Nurwiyanti Yunaedi dengan predikat Jaid. Dea Ananda Putri dengan predikat Jaid. Isyam Amiruddin Syabani dengan predikat Jaid. Taufik Maulana dengan predikat Jaid Jidan. Fikri Fauji Ramadan dengan predikat Jaid Jidan. Muhammad Helan Hamdi dengan predikat Jaid. Muhammad Asyad Hubanila dengan predikat Jaid. Dela Safira Evani dengan predikat Jaid. Hasya Aina Firlin dengan predikat Jaid. Ajuka Nur Kamila Latif dengan predikat Mumtaz. Siti Rahma Nurmawati dengan predikat Mumtaz. Lutfia Abidah dengan predikat Mumtaz. Rasya Nugraha Lenggawana
dengan predikat jahit. Muhammad Dias Firdaus dengan predikat jahit jidat. Gina Agustina dengan predikat jahit jidat. Siti Sarah Azhara Somanti dengan predikat mumtaz. Widyasnani Anabila dengan predikat mumtaz. Yulia Sundari dengan predikat mumtaz. Selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan program bimbingan mahasiswa batch 3 Universitas Aisyah Bandung. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Acara berikutnya yaitu pengumuman juara dan penghargaan. Kategori Mahasantri Teladan. Baik, saya ulang. Kategori Mahasiswa Teladan diraih oleh Muhammad Dias Firdaus dari S1 Pariwisata dan Azuka Nur Kamila Latif dari S1 Kebidanan. Baik, saya turut mengundang pada Pak Anwar untuk menyerahkan penghargaan kepada Mahasantri Putra dan kepada Ibu Nuni untuk menyerahkan penghargaan kepada Mahasantri Putri. Selamat kepada saudara Muhammad Dias Firdaus dan Azuka Nur Kamila atas prestasi yang telah didapatkan. Boleh tepuk tangan. Untuk selanjutnya,
kategori lomba cerdas cermat. Untuk juara pertama diraih oleh Cokro Aminoto. Dipersilahkan untuk ke depan. Juara kedua diraih oleh Nyi Ageng Serang. Juara ketiga diraih oleh Kiai Haji Dewantara. Untuk penyerahan penghargaan dipersilakan kepada Bapak Yayat Hidayat Eskep Nurse Mkep bersama Ibu Endah Yulianti Rahmawati Eskep Nurse Mkep untuk memberikan penghargaan ke depan. Untuk juara ketiga diwakili oleh Bapak Yayat Hidayat Eskep, diwakili oleh Bapak Minhajuddin SIP MSOS CRMO. Padanya dipersilahkan. Selamat kepada pemenang kategori lomba cerdas cermat. Pengumuman Mahasantri terbaik diraih oleh Yulia Sundari dari S1 Perdagangan Internasional. Penghargaan yang akan diserahkan oleh Ibu Anggriana Triwidayanti Eskep Nurse Mkep P MB. Selanjutnya, pemenang lomba kaligrafi. Juara 1, Sandra Auliana dari S1 Keperawatan. Juara 2, Jessica Laura Nadia dari S1 Keperawatan.
kami turut mengundang pada Ibu Wening Sukawati SKM BDN untuk menyerahkan sertifikat dan juga kepada Ibu Profesor Dr. Siti Syabaria SKP MS Biomed untuk menyerahkan. Kepada pemenang juara kaligrafi, boleh tepuk tangan. Untuk selanjutnya, yaitu kategori lomba progres pencapaian tahsin tertinggi. Juara pertama diraih oleh Nadia Putri Delia dari S1 Keperawatan. Juara kedua diraih oleh Rasya Nugraha Lenggawana dari S1 Pariwisata. Untuk penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Dr. Anwar SMK bersama Ibu Ornita. Untuk kategori selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Dr. Muhammad Anwar Syian SM. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin mungkin ada Bunda sama Pak PR. Ini sebenarnya kategorinya udah habis Bun untuk Mas Santri. Tapi biasanya di akhir season saya selalu memberikan apresiasi buat musik-musik. Gitu ya. Tiap batch biasanya kita memberikan apresiasi untuk 2 orang musrifah atau musrifah yang yang dipandang penilaian dari mahasantri gitu ya, kinerjanya, kemudian sikapnya dan sebagainya, termasuk juga pertimbangan dari kami dikawal oleh Ibu Dita juga. Nah, untuk di batch 3 ini penghargaan ini akan kita berikan kepada 2 orang seperti biasa. Kira-kira pada siapa ya? Kalian udah tahu ya, udah menilai sendiri ya. Nah, baik, untuk penghargaan musrifah pertama atau musrifah pertama kami berikan kepada Nirma Ayu Septiani. Ada? Ayunya ada?
Ya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kami juga berikan apresiasi kepada Laila Mumtaza Marsyadati. Nah ini apalagi ini Laila ini dari DKP yang tersaji video-video yang selalu disajikan itu adalah berkat dia ya. Memberikan kami ucapkan terima kasih ya. Untuk kehormatan kami meminta keberkenan Ibu Rektor dan Pak Warek juga untuk menyampaikan. Yang moto, ano? Oh ya. Fotografer, iya fotografer. Baik, terima kasih Bunda dan Pak Wertika. Dan sekali lagi saya mengucapkan secara khusus dan umumnya para muslim-muslimah yang ada di lingkungan PESMA Unesa Bandung, saya ucapkan terima kasih. Kalau diberikan penghargaan mungkin tidak sebanding ya dengan pengorbanan rekan-rekan dan juga Ibu Dita, Pak Aceng dan semua stakeholder yang ada di PESMA, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat kepada para pemenang kategori lomba. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan filantropis dari perwakilan bimbingan mahasiswa batch 3 yang akan diberikan oleh Taufik Maulana dari S1 Keperawatan kepada Dr. Muhammad Anwar Syahrudin SUM MA dan Rakail Davina dari S1 Keperawatan kepada Ibu Ordita Estos. Kami persilakan.
khairan kasiron atas penyerahan. Baik, agenda selanjutnya adalah penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan Mahasantri Putra yang akan diwakili oleh Saudara Muhammad Dias Firdaus dari S1 Pariwisata. Padanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, karena kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan. Tak lupa juga selawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang karena perjuangannya, karena jasanya kita bisa menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pengurus PESMA, Ustadz, serta teman-teman di bimbingan mahasiswa yang telah menjadi bagian di kehidupan saya. Selama berada di pesantren mahasiswa ini, tentunya saya mendapatkan tidak hanya ilmu agama, akan tetapi saya juga belajar mengenai tanggung jawab, mengenai kesabaran, dan juga arti kebersamaan. Kesan yang paling saya rasakan adalah suasana kekeluargaan yang cukup melekat di pesantren mahasiswa ini. Banyak pengalaman, nasihat, dan perjuangan bersama yang akan selalu saya kenang di bimbingan mahasiswa ini yang telah menjadi tempat untuk belajar dan memperbaiki dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, semoga bimbingan mahasiswa ini bisa terus berkembang dan juga menjadi tempat yang nyaman bagi para mahasiswa dan mahasiswi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta dapat membentuk akhlak yang baik. Untuk teman-teman semua, tetap semangat dalam belajar dan jaga nama baik universitas dan juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin di lingkungan Universitas Aisyah Bandung. Semoga silaturahmi ini kita tetap bisa terjaga dan juga walaupun nantinya berada di jalan kehidupan masing-masing, maka silaturahmi ini akan terus menyambung. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan Mahasantri Putri yang akan diwakili oleh Saudari Azuka Nur Kamila Latif dari S1 Kebidanan. Padanya disilahkan. له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Kepada yang terhormat BPH Universitas Aisyah Bandung yang berhalangan hadir, yang terhormat Rektor Universitas Aisyah Bandung, Profesor Siti Syabaria SKAP MS Biomed, yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Aisyah Bandung, Bapak Yayat Hidayat SKAP Nurse MKAP, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Anggriana Triwidianti SKAP Nurse MKAP SPKAP MB, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial yang berhalangan hadir, yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan Ibu Endah Yulianti Rahmawati SKAP Nurse MKAP, yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana Bidan yang diwakili Ibu Wening Sukmawati SKAP MKM BDN, yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana Pariwisata yang berhalangan hadir, yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana Perdagangan Internasional Bapak Minhajuddin SIP MSOS CRMO, yang terhormat pengajar program Bima Batch 3 Ustadz Jalaluddin Rumi, lalu yang terhormat Biro Kemahasiswaan Universitas Aisyah Bandung Ibu Nuni Apriani SKAP Nurse MKAP SPKAP MB, yang saya hormati pengurus pesantren mahasiswa Universitas Aisyah Bandung dan seluruh musyrif musyrifah pesantren mahasiswa Universitas Aisyah Bandung.
Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan dan amanah untuk menyampaikan sedikit pesan dan pesan selama kami menjalani kegiatan di PESMA. Mungkin apa yang saya sampaikan ini belum bisa mewakili seluruh pengalaman yang kami rasakan selama 1,5 bulan di sini. Karena tentu setiap orang memiliki cerita dan prosesnya masing-masing. Tapi izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang cukup membekas bagi saya pribadi selama berada di PESMA. Kalau ditanya bagaimana rasanya menjalani 1,5 bulan di PESMA, jujur awalnya saya termasuk orang yang merasa berat untuk datang ke sini. Rasanya malas untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan baru, aturan baru, bahkan rutinitas baru. Sebelum masuk pun saya sudah membayangkan berbagai hal yang melelahkan. Tapi ternyata setelah dijalani, PESMA ini tidak seburuk yang saya kira. Justru perlahan saya merasa nyaman dan kerasan berada di sini. Di PESMA kami belajar banyak hal, bukan hanya tentang kegiatan keagamaan atau aturan asrama, tapi juga belajar mengatur hidup kami sendiri. Belajar membagi antara waktu kuliah, tugas, kegiatan PESMA, dan waktu pribadi. Tentu tidak selalu mudah, ada rasa lelah, jenuh, bahkan kadang ingin menyerah. Tapi melalui proses itu, kami berusaha membuktikan bahwa kami sudah mulai dewasa dan mampu bertanggung jawab atas diri kami sendiri. Lika-liku kehidupan asrama juga menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Mungkin bagi sebagian orang, kehidupan seperti ini hanyalah pengulangan atau dejavu. Tapi bagi saya dan beberapa teman yang sebelumnya belum pernah tinggal di asrama, ini adalah pengalaman baru yang selalu kami ingat. Belajar hidup bersama banyak kepala dengan sifat yang berbeda-beda, membuat kami belajar memahami, mengalah, dan menghargai satu sama lain. Hal yang paling membekas bagi saya adalah saat belajar agama di PESMA. Walaupun waktunya tidak panjang, tapi cukup untuk mengingatkan saya bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia yang begitu ramai, masih ada orang-orang yang berusaha istiqomah menjaga agamanya. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan ketika duduk mendengarkan ustadz mengajar. Saya seperti diingatkan kembali bahwa dunia ini fana dan sejauh apapun kita berjalan, akhirat tetap menjadi tujuan pulang kita. Ketika tidak sedikit anak-anak muda belajar agama hanya sampai SMA, bahkan merasa jadi mahasiswa itu sudah selesai belajar agama, maka PESMA menjadi pengingat, menyadari betapa belajar agama itu tiada henti sampai nyawa dicabut ilahi. Karena itu saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para ustadz yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dasar kepada kami. Justru ilmu dasar itulah yang seringkali menjadi pondasi paling berharga dalam kehidupan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Ardita selaku Ibu Asrama yang tidak pernah bosan mengingatkan, menjaga, dan menasihati kami. Saya tahu itu bukan hal yang mudah. Terima kasih atas kesabaran dan kelapangan hati Ibu dalam menghadapi segala tingkah laku kami selama di PESMA. Terima kasih kepada para musyrif-musyrifah yang telah membimbing, menemani, dan berjalan bersama kami dalam setiap proses pembinaan ini. Kehadiran kalian membuat kami merasa tidak berjalan sendirian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf PESMA, mulai dari Satpam hingga cleaning service yang selalu memastikan kami merasa aman dan nyaman selama tinggal di sini. Meskipun pekerjaan kalian sering luput dari perhatian, tapi bagi kami itu sangat berarti. Harapan saya semoga PESMA selalu menjadi tempat yang mampu mengingatkan mereka yang mulai lupa akan akhirat dan menjadi wadah bagi mereka yang ingin terus belajar istiqomah. Semoga PESMA dapat terus menjadi salah satu tempat yang melahirkan generasi bangsa yang bertakwa dan berkualitas. Dan semoga kedepannya kami, Mahasantri Batch 3, juga bisa menjadi bagian dari evaluasi agar PESMA berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, terima kasih untuk seluruh rekan-rekan PESMA Batch 3. Mungkin kita belum saling mengenal sepenuhnya. Mungkin juga setelah ini kita akan sibuk ke jalan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran kalian membuat perjalanan PESMA yang saya jalani ini menjadi lebih berwarna. Terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, dan waktu yang sudah kita habiskan bersama. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.